Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan berbeda dengan di tanah air, pemilih di luar negeri ini sudah duluan mencoblos pekan lalu. Di New York, pencoblosan terjadi hari Sabtu 10 Februari lalu. Lantas apakah sudah mulai dilakukan proses penghitungan suara? Kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA yang ada di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Randy Wicaksana. Randy, bagaimana dengan proses pemilu Indonesia di sana? Apakah sudah mulai proses penghitungan? Selamat pagi waktu Indonesia, selamat pagi waktu New York maksud saya, dan selamat malam waktu Indonesia, Anissa juga Abe. Berbeda dengan di tanah air ya, kita boleh di sini pemilunya duluan, tapi rekapitulasinya belakangan. Karena secara teknis Indonesia 12 jam lebih dulu daripada kita. Jadi sekarang masih tanggal 14 Februari pagi dan baru akan mulai dilakukan rekapitulasi. Saya kasih lihat langsung aja deh ya. Di belakang saya ini adalah lokasi yang akan menjadi tempat rekapitulasi nanti. Ada 5 pos yang akan digunakan untuk melakukan proses rekapitulasi nanti. Seperti bisa Anda lihat masih kosong karena sekarang masih pukul 9 pagi di New York dan rekapitulasi di KJRI New York tempat saya berdiri saat ini baru mulai dilakukan nanti pukul 1 siang. Nah, di belakang saya itu, Abe, Anissa, ini kotak suara yang kemarin memang sengaja taruh di KJRI. Dan kenapa ada di sini posisinya? Ini bukan asal taruh ya, karena memang kotak suara taruh di sini dengan kunci yang memang nampak visible, karena ada peletakan kamera di sana untuk memastikan kotak suara ini terjaga dengan aman dan tidak ada manipulasi. Jadi ada memang SOP yang diberikan oleh KPU untuk memastikan bahwa kotak suara aman sampai dengan penghitungan suara. Karena beda dengan di Indonesia yang setelah coblos langsung ada rekapitulasi. Kalau di luar negeri ada jeda beberapa hari, bahkan di beberapa lokasi atau kota kecil ada jeda hampir seminggu sampai kemudian suara mulai dihitung. Baik, Randy, kalau misalnya di New York sendiri di Manhattan, adakah masalah ketika proses pemungutan suara? Apakah ada diaspora Indonesia yang kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya atau mungkin tidak mendapatkan surat suara dan lain sebagainya? Ada banget Anissa, ada banget. Karena beda kondisinya dengan di tanah air ya. Kalau di sana kan kita dimudahkan dengan proses pendataan yang cukup rapih karena setiap rumah masuk ke dalam himpunan rumah tangga atau rukun warga ataupun kelurahan, kecamatan yang secara berkala melakukan sensus yang terdata dengan rapi. Kalau di luar negeri, khususnya di New York, ini hampir tidak mungkin dilakukan. Ada mekanisme lapor diri yang sifatnya sunnah, yang sifatnya tidak wajib dilakukan, tidak ada sanksi kalau misalnya kita tidak lapor diri ke KJRI. Lapor diri ke KJRI mungkin baru biasa dilakukan oleh para diaspora Indonesia di sini ketika mau perpanjang paspor. Nah, paspor sendiri kan masih berlaku 5 tahun, jadi lapor dirinya bisa dilakukan ketika sudah pindah-pindah alamat yang sangat lumrah terjadi. Jadi mobilisasi warga di New York ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan warga di kota-kota lain misalnya, karena variabel seperti pindah alamat, variabel seperti pindah keluar kota atau kembali ke tanah air, ini sesuatu yang hampir terjadi setiap hari. Jadinya misalnya tahun lalu kita kan sudah harus mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke dalam DPT ya. Dalam setahun itu kan dari kemudian kita daftar sampai kemudian nyoblos di hari H, banyak hal yang terjadi. Saya sendiri saja sudah pindah 2 alamat, sehingga saya tidak mendapatkan surat C6 saya karena mungkin tidak terkirim suratnya. Ada faktor lain misalnya variabel seperti error ketika pengiriman dari pihak pengiriman pos di Amerika Serikat. Jadi di hari pun saya menyaksikan ada kasus-kasus di mana ada diaspora yang kemudian gagal nyoblos ataupun harus terpaksa dipindahkan dengan metode pos atau harus menunggu 1 jam sebelum TPS ditutup karena itu adalah slot yang diberikan oleh petugas untuk para diaspora yang tidak terdaftar namanya di dalam DPT. Terima kasih Randy Wicaksana dari